Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kuis sistem informasi manajemen. Soal anggota pada kelompok kami adalah saya sendiri, Satria Wiguna, dan teman saya. Halo, saya Rizky Babasarian, absen 25. Selanjutnya, soal yang pertama, apa perbedaan dari fakta, data, dan informasi? Fakta adalah realitas atau kejadian yang terbukti benar dan tidak dapat diperdebatkan. Fakta bersifat objektif dan independen dari opini. Fakta menjadi dasar dari berbagai pengetahuan dan analisis. Selanjutnya adalah data. Data adalah kumpulan angka, teks, atau simbol yang belum diolah. Data menjadi berguna ketika dianalisis untuk menemukan pola atau makna. Data bisa dikumpulkan melalui observasi, eksperimen, atau survei. Yang terakhir adalah informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan makna dan konteks. Informasi membantu dalam pengambilan keputusan atau pemahaman terhadap suatu masalah. Informasi bersifat lebih praktis dan langsung bermanfaat bagi pengguna. Soal selanjutnya, mengapa informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi? Informasi menjadi sumber daya utama bagi organisasi karena mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis. Dengan informasi yang akurat dan relevan, organisasi dapat mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, dan meningkatkan efisien operasional. Selain itu, informasi juga membantu organisasi memahami pasar, pelanggan, dan tren industri untuk tetap kompetitif. Selanjutnya, apa saja fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi? Yang pertama adalah pengumpulan dan penyimpanan data. Sistem ini memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan data secara terstruktur sehingga mudah diakses dan dikelola. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data. Sistem informasi mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, penyebaran informasi. Sistem ini menyebarkan informasi yang relevan kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara efisien dan tepat waktu. Dan yang terakhir, kontrol dan monitoring. Sistem ini membantu memantau kinerja organisasi dan memastikan bahwa operasi berjalan sesuai dengan target dan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, Soal selanjutnya adalah karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah terintegrasi. SIM menggabungkan berbagai proses dan informasi dari seluruh bagian organisasi untuk memastikan keterpaduan. Artinya semua bagian organisasi seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia terhubung dalam satu sistem yang saling mendukung. Yang kedua adalah berorientasi pada tujuan. SIM dibuat dengan tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Jadi sistem ini bukan hanya tentang pengumpulan data, tetapi juga bagaimana data tersebut bisa membantu organisasi mencapai visi dan misinya. Yang ketiga adalah akurat dan tepat waktu. Dalam SIM, informasi yang disajikan harus akurat dan tersedia tepat waktu. Ini sangat penting agar keputusan yang dibuat berdasarkan data bisa relevan dan efektif. Yang keempat adalah fleksibel. SIM harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi baik dalam teknologi maupun kebutuhan bisnis. Misalnya jika perusahaan ingin berkembang ke pasar baru, SIM bisa dengan cepat menyesuaikan untuk mendukung kebutuhan tersebut. Soal selanjutnya, bagaimana sistem informasi digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama adalah menyediakan data yang relevan. SIM mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menyajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Dengan data ini, manajemen dapat menganalisis situasi yang ada dan mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua adalah mendukung analisis permodelan. SIM biasanya dilengkapi dengan alat analisis yang dapat membantu kita memproses data lebih lanjut. Ini memungkinkan kita untuk membuat skenario dan prediksi hasil berdasarkan data yang ada dan membantu kita untuk memutuskan langkah apa yang perlu diambil. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Dengan adanya SIM, proses pengolahan informasi dan analisis menjadi otomatis dan lebih cepat. Ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang lebih responsif, terutama dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas keputusan. Dengan data yang akurat, terkini dan relevan, keputusan yang diambil lebih berkualitas.
SIM memastikan kita tidak hanya mengandalkan intuisi, tapi juga pada fakta dan analisis yang mendalam. Jadi SIM bukan hanya alat untuk mengelola data, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam pengambilan keputusan yang strategis dan efisien dalam organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami.